Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Jam 9 saat ini pendengar, Anda saya temani dalam dialog lintas Makassar pagi. Seperti biasanya, Sabtu saya Alfian yang bersama Anda membahas informasi isu seputar dunia olahraga. Nah, kali ini kita akan membahas menanti bonus, menanti apresiasi atlet berprestasi di SEA Games Vietnam. Oke. Ini memang harusnya menjadi perhatian ya, karena atlet berprestasi ini memiliki perjuangan yang sangat berat. Mereka membawa nama bangsa, membawa nama negara untuk berkompetisi di event internasional seperti SEA Games, Asian Games, bahkan sampai dengan Olimpiade. Nah, para atlet ini ya pendengar, mereka harus meninggalkan keluarganya untuk menjalani latihan setiap hari ya selama beberapa bulan dalam pemusatan latihan nasional hanya untuk membawa kebesaran dan kebanggaan negara. Nah, lalu bagaimanakah sejauh ini bentuk perhatian pemerintah? Sudahkah para atlet ini diperhatikan? Entah itu masalah pekerjaan, masalah kesejahteraan ya. Apakah ini sudah maksimal diberikan oleh pemerintah? Nah, kita akan bahas di sini. Saya sudah bersama dengan pemerhati olahraga Sulawesi Selatan. Beliau selama beberapa periode berada di kepengurusan KONI Sulawesi Selatan terkait seluk-beluk bagaimana pemberian apresiasi kepada atlet. Tentunya beliau sudah mengetahui benar ya. Saya sudah bersama lewat sambungan telepon Bung Dahlan Abu Bakar. Pak Dahlan, assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga, jaya. Jaya, sehat-sehat Pak Dahlan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih activity masih jalan terus Pak Dahlan ya? Masih. Moving terus nih kayaknya. Tetap aktif. Okay. Aktif menjadi kontributor RRI dimanapun berada. Ya. Siap. Pak Dahlan, kita berbicara mengenai apresiasi untuk atlet berprestasi ini. Sejauh ini Pak Dahlan melihatnya bagaimana Pak Dahlan? Ini sudah maksimal nggak diberikan kepada para atlet kita yang khususnya mereka yang berprestasi ini? Ya, terima kasih banyak Bung Alfian ya. Jadi pada SEA Games yang ke-31 ya di Vietnam ini, 3 atlet, 4 ya, kalau nggak salah. Ada 6 cabang olahraga tercatat nih ya, cukup banyak juga sebetulnya. 6 cabang olahraga. Iya. Ada beberapa atlet Sulawesi Selatan yang berhasil meraih medali 5, diantaranya 3 orang dari karate bergu, kata, dan seorang dari angkat besi ya. Takraw juga 2 orang, 3 orang kayaknya. Iya, takraw 2 orang. Angkat besi Erwin Abdullah Rahmat ya. Iya, Rahmat Erwin. Itu ya. Itu. Saya kira memang pemerintah harus menyediakan bonus bagi mereka untuk memberi motivasi ya, sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan mereka. Karena ini kan membawa nama bangsa ini. Tentu saja di tingkat nasional dan KONI pusat menyediakan bonus, tetapi meskipun demikian pemerintah daerah juga harus menyediakan bonus. Tapi biasanya memang setiap tahun itu selalu ada bonus yang diberikan oleh pemerintah provinsi ya. Cuma mungkin waktunya saja yang bergeser. Ya. Tapi sebaiknya harus diantisipasi sebenarnya. Yeah. Ketika kita sudah mengetahui bahwa akan ada SEA Games atau PON pada bulan-bulan sekian, maka pemerintah juga harus merencanakan atau menyisihkan anggaran untuk bonus mereka itu. Ya, persoalannya adalah atlet cabang olahraga kita itu sangat rentan pindah ke daerah lain. Yeah. Apalagi ini saat-saat mendekati Pekan Olahraga ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Nah, itu sangat berbahaya. Ini lagi musimnya daerah-daerah itu memburu atlet berprestasi. Dan mereka tidak takut 3 tahun bayar mahal itu. Dan kebanyakan atlet daerah lain yang berprestasi itu adalah dari daerah kita.
Waktu di PON itu kan banyak. Yang di balap motor, yang di tinju, dan sebagainya. Itu dari sini. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya. Dan yang kedua adalah ini pekerjaan berat KONI yang masa bakti 2022-2026 yang hari ini baru saya lihat susunan pengurusnya ada 70 orang ya. Oh. Itu sangat gemuk gitu. Sementara waktu saya menjadi pengurus itu kan 53 orang. Minus 1 meninggal dunia, kemudian 1 mengundurkan diri, 51. Sekarang malah tambah gemuk. Ini pekerjaan berat dari pengurus nanti ini untuk membina atlet-atlet yang berprestasi ya. Ya. Karena sekarang ini kita mulai masuk pada generasi berikut dari atlet. Generasi lama udah mulai berkurang ya. Seperti di karate itu kan udah Dasril, Tommy semua itu kan Generasi baru. mulai generasi lapis berikutnya. Ya. Ya. Erwin Rahmat Erwin Abdullah itu memang dia dari bawah karena pelatihnya adalah ibu dan bapaknya sendiri. Benar. Dan dia punya dojo untuk latihan, jadi terkontrol betul. Ya, saya kira seperti itu. Oke. Nah, pengalaman Anda beberapa periode di kepengurusan Komite Olahraga Nasional, bagaimana sih sebenarnya apresiasi yang diberikan kepada atlet berprestasi ini? Apakah ini sudah hanya sekedar bonus? Biasanya kan ada uang pembinaan begitu sebagai istilahnya penyemangat. Tetapi kan tidak apa ya, ada yang lebih penting dari itu. Mereka kan biasanya butuh pekerjaan juga, Pak, ya. Ya. Karena sudah mengabdikan diri. Nah, ini kan Betul. tentunya perlu juga ada goodwill, political will dari pemerintah, entah itu dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat ya. Saya kira memang perlu dialokasikan jatah begitu bagi atlet-atlet berprestasi. Sejauh ini bagaimana Pak Dahlan melihat? Ya, ya jadi saya termasuk mungkin yang paling lama di pengurus KONI ya. Ya, betul. Sejak 99 sampai 2021. Jadi 22 tahun. Betul. Cukup lama ya. Jadi rekam jejak KONI sejak itu ya paling tidak ada di benak saya, dan saya memang sedang menyusun buku ya, sejarah olahraga di Sulawesi Selatan ya, sudah. Sekarang sudah sampai ke PON 20 ya. Ya. Nah, khusus mengenai penghargaan yang diberikan oleh pemerintah ya ada kebijakan secara nasional bahwa mereka yang meraih medali emas itu langsung diangkat menjadi pegawai negeri kan. Itu sudah terjadi ya. Ya, betul. Tahun kemarin saya sempat menyusun kategorisasi ya mereka yang diusulkan menjadi PNS, misalnya mendapat medali emas Asian Games sampai perak ya, sampai perunggu. Iya, betul. Kemudian menjadi medali emas sampai perak untuk SEA Games, kemudian medali emas untuk PON ya. Dan itu kita sudah susun. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini memang banyak atlet kita yang diangkat menjadi PNS, terutama di Dispora. Ya. Dan tentu saja kita terima kasih kepada Dispora. Nah, baru-baru ini juga banyak juga yang diminta datanya, dan saya udah melegalisasi tidak tahu berapa ratus, mungkin ribuan ya, sertifikat yang diperlukan oleh mereka sebagai syarat untuk melamar pekerjaan, ada di kepolisian, ada di TNI ya. Ya. Jadi saya kira untuk apresiasi mengangkat mereka menjadi PNS itu sudah bagus, Ya. dan kita harapkan tetap berlanjut. Oke. Hanya saja memang ada setelah mereka menjadi PNS hanya ada beberapa orang yang aktif ya menjadi pelatih ya. Oke. Yang lainnya sudah sibuk dengan pekerjaannya sebagai PNS. Ada beberapa yang jadi pelatih, misalnya Anwar Tara. Ya, tetap menjadi pelatih panahan, kemudian tetap ada juga yang melatih karate, itu masih berlanjut ya. Mhm. Seharusnya mungkin mereka ini ketika dijadikan menjadi pegawai negeri sipil di taruhlah misalnya di Dinas Pemuda dan Olahraga,
Mungkin Iya. tugas pekerjaan yang diberikan kepada mereka adalah menjadi pelatih begitu. Apakah ini memang job description-nya ataupun juga nomenklaturnya ini tidak ada begitu? Tugas-tugas mereka Ya, di dinas. mestinya seperti itu. Iya. Jadi mereka yang diangkat berdasarkan prestasi olahraganya, karatenya, itu ditugaskan kembali, ada pekerjaan lainnya untuk membina cabang-cabang tertentu misalnya. Iya. Itu kan di pusat pelatihan PPLP ya? olahraga kan ada itu ya. Di PPLP misalnya. Iya, PPLP itu. Mhm. Itu mestinya mereka masuk ke situ. Iya. Jadi karena mereka sudah punya pengalaman untuk bisa untuk melatih ke sana itu. Tapi persoalannya kan mungkin karena mereka terlibat dalam pekerjaan administrasi sehingga tidak sampai ke situ. Ya. Kemudian yang berkaitan masalah kesejahteraan yang lainnya. Oke. Memang waktu selama Pak Elong ya, ada beberapa atlet yang berprestasi itu kan beliau menarik ke Bank Sosial Bar kan ketika beliau menjadi komisaris kan. Iya. Beliau menarik beberapa atlet itu yang perlu dibantu untuk menjadi tenaga honorer di situ. Kemudian juga beliau meminta kepada teman pengusaha yang lain yang memimpin perusahaan itu untuk merekrut itu sebagai karyawan honorer atau apa gitu. Itu sudah dilakukan. Itulah cara yang dilakukan untuk memperhatikan mereka. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan kesejahteraan misalnya begini. Iya. Pada tahun 2018, KONI memang memprogramkan Sulawesi Selatan Prima kan. Iya. Di mana mereka itu kan dibagi beberapa kategori utama, madya, muda, dan pratama kan. Dan mereka ini berlatih secara tanpa henti gitu. Oke. Akhirnya disiapkan uang transport. Dapat gaji Kita sudah istilahnya. itu, ya. Jadi uang transportnya per bulan, jadi minimal 2 juta per bulan. Iya. Minimal paling rendah itu. Untuk sekian ratus atlet. Ya. Nah, itu sebenarnya sudah berjalan beberapa bulan. Kemudian pada tahun 2019 kita dana hibah yang dikirim ke KONI itu ditiadakan. Iya. Akhirnya tidak berjalan program itu. Nah, akibatnya adalah pembinaan yang kita lakukan secara terencana melalui Sosial Prima itu terputus. Karena kita tidak bisa lagi, apalagi tidak memiliki dana untuk membiayai pelatihan tanpa henti dari para atlet. Karena mereka kan harus mengeluarkan uang transport macam-macam kan. Belum lagi Dan gisinya, itu ya. sudah bisa kita lakukan. Oke. Nah, ini kita punya harapan besar kepada pengurus yang akan datang ini 2022-2026 untuk melakukan itu. Cuman saya melihat nama-nama yang dan berdiskusi dengan teman pengurus lama, ini kayaknya banyak pengurus ini yang harus didorong, ya didorong untuk berbuat. Di samping ada beberapa juga yang saya tahu persis, itu kan pengurus yang selalu meminta pekerjaan pada bidang lain, padahal semua sudah memiliki job description yang harus dilaksanakan, tapi tidak dilaksanakan. Ini masalah, ini berat ini ke depannya. Berat, sangat berat, apalagi dengan pengurus yang gemuk begitu seperti itu. Ya? Baik. Pak Dahlan, ini terkait masalah kesejahteraan, ya. Masalah atlet yang terus berlatih begitu di bawah panji satu daerah, di bawah nama Sulawesi Selatan, terutama untuk mempersiapkan diri mengikuti multi event olahraga. Ini kan tentunya fokusnya kan mereka hanya ke situ begitu. Apalagi kalau mereka belum memiliki pekerjaan, ya. Nah, ini kan tentunya akan sangat berpengaruh bagi mereka. Kalau mereka tidak mendapatkan penghasilan, kalau tidak mereka mendapatkan semacam transportasi begitu. Nah, apakah memang ini perlu begitu dialokasikan anggaran, ya, yang cukuplah bagi mereka untuk melakukan persiapan, ya, untuk menggelar latihan begitu. Sejauh ini bagaimana Anda melihat? Apakah memang
Ini terkait masalah kebijakan atau terkait masalah political will ya dari pemerintah provinsi. Ya. Gimana Pak Dahlan? Betul. Saya kira sekarang prakarsanya harus datang dari KONI. Ya. Ya. Pemerintah provinsi tidak akan pernah berpikir seperti itu di tengah begitu banyaknya urusan yang mereka tangani ya. Apalagi saya lihat pemerintah sisa 2 tahun ini, maaf saja ya, rasa-rasanya tidak begitu menaruh perhatian pada olahraga. Terus terang ya, dan banyak sekali orang mengatakan seperti itu. Ya. Dan ini sebenarnya harus datang dari pengurus KONI. Ya. Dan itu saya pikir, saya selalu katakan kepada teman-teman bahwa format penanganan atlet dengan memberikan uang transport buat mereka yang sesuai dengan program Sulawesi Selatan Prima itu yang terbaik sebenarnya. Program itu sebenarnya menyontek apa yang kita lakukan ketika ke Kalimantan Timur dulu. Iya. Kita meraih Sulsel posisi bangkit. ke-8. Iya. Dan itulah yang coba kita angkat kembali. Kita mau terapkan itu. Itu waktu kan Pak Amin Sam ya menjadi ketua umum KONI. Tipu yang dibawa-bawanya adalah kita semua yang bekerja. Tapi beliau punya kebijakan, dia setuju. Ya. Nah itu yang coba kita lakukan pada tahun 2018. Tetapi kan kandas 2019 karena dihentikannya dana hibah. Ya, itu menjadi masalah. Nah kalau dana hibahnya seperti itu terus ke depan, kasihan ini KONI ini. Dan ya kita tidak berharap jangan sampai banyak atlet kita yang lari ke daerah lain. Betul. Ya, karena mereka menganggap bahwa mereka tidak punya ikatan secara finansial, ya secara moral gitu pada daerahnya. Ya. Kalau mereka misalnya kita berikan biaya untuk latihan rutin tiap bulan katakan 2,5 juta atau 2 juta, mereka akan merasa malu. Dan malu kalau tidak berlatih. Ya. Saya kan sudah dikasih uang untuk transport, kenapa saya tidak berlatih? Mungkin lebih bagus kalau mereka diberikan pekerjaan saja begitu ya. Iya. Mungkin diberi pekerjaan. Mungkin cuman persoalannya kalau untuk pemerintah agak susah ya. Iya. Karena menggunakan tenaga honorer kan, kalau di perusahaan masih mungkin. Iya. Tetapi saya kira jalan yang terbagus adalah mengalokasikan anggaran untuk kepentingan para atlet ini berlatih secara rutin ya. Jadi kita itu tidak seberapa saya kira ya. Ya. Jadi kalau rata-rata katakanlah 3 juta satu orang per bulan ya 100 100 atlet itu kan 300 juta satu bulan ya. Baik, Ya, baik. katakanlah kalau 200 hingga ya 600 ya tidak terlalu banyak. Daripada dana hibah itu kan masih yang Baik. harus, apalagi sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 itu kan wajib masuk di APBD itu dana pembinaan olahraga. Baik, Pak Dahlan tahan dulu, ada yang mungkin ingin bergabung ini. Halo. Ya. Halo. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana? Bisa kita bergeser sedikit karena terputus-putus suaranya. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Pak Sain di Bananita. Pak siapa? Pak. Pak Sain. Oke, di mana Pak Sain? Suaranya terputus-putus Pak, mungkin bisa bergeser sedikit. Sinyalnya kurang bagus mungkin. Oh, terputus. Baik, mungkin bisa diulang lagi Pak Sain. Ada yang ingin disampaikan ya. Baik, ada pertanyaan juga ini Pak Dahlan, masuk lewat WhatsApp ini ya kayaknya. Baik, ya bertanya, bagaimana sebenarnya kalau jadi atlet profesional ya? Apakah kalau jadi atlet profesional itu di luar sepak bola lah misalnya ya? Nah yang cukup menjanjikan kan sejauh ini hanya sepak bola begitu. Mereka kan digaji cukup besar oleh klub-klub ya, dan mungkin bulu tangkis, voli, basket dan lain-lain sebagainya. Nah lalu bagaimana dengan cabang olahraga lain? Apakah cukup menjanjikan bagi
menjadi seorang atlet begitu ya. Karena ini kan juga tentunya menjadi atlet kan boleh dikatakan menjadi pilihan juga ya, Pak Dahlan. Ya. Sejauh ini bagaimana kalau Pak Dahlan melihat apakah menjadi atlet itu cukup menjanjikan? Ini jadi pertanyaan juga, Pak Dahlan. Ya. Bisa tidak menjadi profesi begitu? Oke. Ya, saya kira menjadi atlet profesional itu menjanjikan, tetapi lihat dulu cabang olahraga apa. Oke. Ya, kalau sepak bola kita tidak ragukan. Ya. Gajinya besar. Bulu tangkis saya kira tidak perlu diragukan. Ya. Basket juga, volley juga kayaknya. Meskipun di bulu tangkis itu kan tidak seperti sepak bola ya, Iya. karena bisa ditransfer kiri kanan oleh klub Klub. seperti liga enggak. Ya, ya. Jadi masih mengikuti format yang umum ya, jadi tetap membela tanah air misalnya seperti itu. Kalau bulu tangkis kayaknya dikontrak sama pelatnas begitu. Itu dibayar Ya, kayaknya. paling tidak dikontrak oleh pelatnas. Ya. Itu kalau dia tapi persaingan di sana itu juga Sangat ketat. Karena saya melihat bahwa Iya. sebenarnya kita punya atlet satu di Jakarta itu, di pelatnas itu. Iya. Saya pernah wawancarai dulu. Dia dari Bone, pernah juara dunia junior Oh, di betul, perempuan kayaknya. perempuan. Kayaknya sudah pindah sekarang klub. Sudah pindah Iya. ke provinsi lain kalau nggak salah. Nah itu, Iya. Indasari saya kan? cari namanya belum pernah masuk di dalam tim nasional yang dibawa ke luar negeri. Itu karena di sana juga ya harus ada pendekatan. Susah. Iya. Padahal Iya. tidak dilihat dari prestasi itu. Padahal itu anaknya sudah juara dunia di Ganda campuran pada saat itu. dua kali itu, dua juara. Dia pertama di Ya. Kanada, yang kedua di Cina. Indasari Jamil namanya. Ya, ini Ya. anaknya Pak Jamil, betul. Ya. Indasari Jamil. Saya pernah wawancarai lama itu dia. Iya. Kemudian saya kira kita harus melihat cabang-cabang olahraga lain seperti basket, volley. Saya Ya. kira ada. Tapi ini Pak Dahlan kalau jadi atlet apakah mudah dapat pekerjaan begitu? Biasanya kan kalau punya latar belakang, punya prestasi, ikut PON, mungkin dapat medali di PON ya. Kalaupun tidak terjaring di penerimaan CPNS, mungkin ada perusahaan yang mempertimbangkan prestasi yang diperoleh begitu. Ya, memang mudah dapat pekerjaan. Oke. Karena rata-rata atlet berprestasi itu dilirik oleh perusahaan misalnya perbankan, karena mereka punya klub di situ. Oh, baik. Ada, mereka punya klub. Jadi cukup menjanjikan untuk beberapa cabang olahraga yang sangat populer ya. Ya. Oke. Mungkin Jadi juga renang. jangan ragu sebetulnya begitu ya. Kalau mungkin orang kalau Anda ya. di situ profesional pastilah, dan orang akan melirik itu. Ya. Oke. Jadi tidak perlu ragu kalau jadi atlet profesional. Ya, yang penting profesional. Yang penting profesional, berprestasi lagi. Iya, berprestasi lagi. Oke. Ya. Baik. Ini ya. Iya, ada penelpon Pak. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Dengan Andi Tondro. Andi Tondro. Diani Tondro. Pak siapa namanya? Pak Adil. Pak Adil. Oke, Pak Adil gimana Pak Adil? Silakan. Ya, ini saya kan juga atlet Atlet renang Kabupaten Goa. Kabupaten Goa. Iya. Hmm. Ya ini insyaallah bulan ini kalau Porda ini belum masuk. Iya. Ya, yang saya pertanyakan, saya juga sudah berprogram di mungkin ya ini makanya yang saya keluar ini kalau pergi latihan tidak terus ini 30 apakah ada yang gratis? Iya, terus untuk berapa apa Jayapura ini baru-baru Iya. ya memang ada pendekatan memang walaupun kita tidak ada pendekatan sama pelatih tidak mungkin kita berangkat Iya. ya saya ini mewakil gua Mewakil Goa ya. Oke. Jadi nanti ikut di Porprov di Bulukumba sama Sinjai. iya sebenarnya renang ya itu aja harus ada pendekatan terus kita mau latihan atau bayar lagi kalau di stadion kan 30 di Pak Sanusi Oke. iya
Tapi kalau Anda latihan ini apa tidak difasilitasi begitu dari pengurus KONI yang ada di Goa begitu? Ya, uang sendiri, jalan sendiri, apa-apa. Uang sendiri, jalan sendiri? Iya. Baru saya jalannya. Oke. Ya, mohon yang mendengarkan perhatikan sama saya. Saya bisa lebih semangat. Oke. Supaya juga saya bisa lebih semangat. Oke. Ya, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada atlet ini Pak. Atlet dari Kabupaten Goa, atlet renang. Ini kayaknya miris sekali nih. Mereka latihan menggunakan uang sendiri, ya, membiayai diri sendiri, membawa nama daerah nanti. Gimana Pak Dahlan ini melihat? Kayaknya ini menjadi sebuah ironi juga ini ya dalam pembinaan olahraga. Iya. Yang pertama saya kira tentu saja kita ucapkan terima kasih karena ada kesadaran dari atlet tersebut meskipun harus merogoh koceknya sendiri ya. Ya. Tetapi seharusnya ini kan pengurus PRSI Goa. Kabupaten Goa itu harus berkomunikasi dengan pengurus KONI. Ya. Karena atlet ini kan membawa nama Kabupaten Goa di Porprov Sinjai itu September yang akan datang. Nah, itulah salah satu bentuk penanganan manajemen keolahragaan di kabupaten kota. Ya. Mulai muncul hal seperti itu. Sebenarnya ini kita tinggal 4 bulan, ya. Dan 4 bulan itu sebenarnya sudah masuk di dalam penanganan KONI kabupaten kota untuk mempersiapkan atlet menuju Porprov. Ya, tidak boleh lagi, mestinya sudah mulai dilakukan TC desentralisasi, ya, TC berjalan ya. Dan semua dana yang diperlukan oleh atlet sudah harus disiapkan. Ya. Jadi dana memang harus pertama adalah pra Porprov, yang kedua adalah pada saat Porprov, dan yang ketiga adalah pascanya. Pra itu dipersiapkan untuk latihan dan sebagainya dari para atlet. Sedangkan pada saat Porprov adalah untuk pada saat atlet bertanding kan, dan yang terakhir adalah pasca Porprov, yaitu dalam bentuk apresiasi kabupaten kota. Kayaknya banyak ke daerah kabupaten kota ini ikut PON, mungkin banyak juga yang hanya boleh dikatakan hanya ikut saja begitu, hanya menggugurkan kewajiban untuk ikut berpartisipasi begitu. Ini kan salah satu contoh ini ya, ada atlet kayaknya yang terlantar, yang kurang diperhatikan, mereka latihan harus membiayai diri sendiri, yang seharusnya itu bukan merupakan bukan merupakan tanggung jawabnya, tetapi tanggung jawab dari KONI di daerah yang bersangkutan. Ya. Padahal atlet yang boleh mengikuti Porprov itu sudah melalui kualifikasi. Karena dari 24 kabupaten kota itu kan dicari 6 kabupaten kota. Karena 2 tuan rumah itu otomatis masuk ke Porprov. Sinjai Bulukumba tidak perlu ikuti kualifikasi. Maka jadi 22 kabupaten kota memperebutkan jatah 6 kabupaten kota yang akan mewakili setiap cabur ke Porprov. Begitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya atlet renang Kabupaten Goa itu sudah lolos ke Porprov, itu sudah melalui kualifikasi yang luar biasa. Baik. Iya, sudah melalui prakualifikasi yang luar biasa. Dan itu harus diapresiasi oleh pemerintah daerah, terutama KONI kan. Tidak boleh sebetulnya diterlantarkan seperti ini. Ya, tidak boleh lagi ada, kasihan atlet yang pergi berlatih keluar uang sendiri, ya. Transport ya. Baik. Tidak mungkin juga dia harus berjalan kaki ke sana kan. Apalagi latihan renangnya mungkin di Mato Angin atau di mana gitu. Tadi dikatakan di Gor Mato Angin begitu. Jadi harus antri juga di situ. Oh iya, kalau dia latihan di Mato Angin harus antri karena banyak. Kita di Goa sebenarnya ya mungkin terlalu dekat dengan Makassar hingga tidak terpikirkan untuk membangun
venue sendiri. Kolam renang tersendiri ya. Padahal sebenarnya masih ada lahan itu bisa dipakai. Masih banyak. Banyak. Baik. Lancar dari Baik. Ya, Pak Dahlan, karena waktunya terbatas, mungkin ada hal terakhir yang ingin disampaikan Pak Dahlan. Bagaimana kemudian masalah kesejahteraan atlet, bagaimana kemudian ke depan ini supaya atlet bisa lebih diperhatikan lagi, ya. Jangan kemudian ada yang terlantar ini seperti dari Kabupaten Goa ini. Tentunya ini kan jadi pertimbangan juga untuk orang mungkin ingin menjadi seorang atlet, punya keinginan menjadi seorang atlet, tapi kemudian bagaimana kemudian mereka diperhatikan, ya, ketika menjadi seorang atlet ini. Padahal mungkin ada sesuatu yang disampaikan. Ya, oke. Terima kasih. Saya kira tahun 2022-2023 adalah 2022 dan 2023 adalah saat-saat yang sangat kritis bagi seorang atlet. Ya. Itu pada saat itulah sedang daerah lain sedang memburu untuk mencari atlet baru untuk mengikuti PON yang berikut. Dan apabila atlet-atlet kita tergoda karena melihat perhatian dari daerah tidak ada, mereka bisa lari. Iya, bisa. Dan banyak sekali atlet kita yang tergoda karena persoalan materi, dan itu manusiawi saya kira. Iya. Karena mereka berpikir, ngapain saya mempertahankan daerah saya kalau saya tidak diperhatikan, sementara ada orang lain yang memperhatikan. Itu manusiawi. Ya, meskipun kita melihat dari kacamata yang lain, ya, misalnya tidak ada tanggung jawab sebagai orang Sulawesi Selatan. Ya, kalau bertuntut seperti itu, ya perhatikan juga mereka kan. Oleh sebab itu saya harapkan kepada pengurus KONI yang 70 orang ini supaya betul-betul memperhatikan jangan sampai ada atlet yang terlantar. Ya. Baik. Cukuplah waktu PON itu banyak atlet yang tidak berangkat karena kita penanganan PON itu ditangani oleh Satgas, bukan lagi oleh mayoritas orang KONI yang sebenarnya sudah jatuh bangun ngurusin masalah olahraga kan. Baik. Ya, akhirnya ya kita tahulah di Papua itu ya banyak yang mengistilahkan muncul dua matahari. Ini sangat tidak enak sekali sebenarnya. Ya. Jadi saya harapkan bahwa mohon jangan sampai atlet kita yang sedang dibina sekarang ini jangan sampai ada yang direkrut oleh daerah lain. Baik. Karena persoalan iming-iming materi ya. Baik. Saya Oke. kira seperti itu. Pak Dahlan, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Dahlan. Sehat-sehat selalu. Ya. Selamat pagi, salam olahraga. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahlan Abu Bakar, pemerhati olahraga Sulawesi Selatan. Ya, 20 tahun lebih menjadi pengurus KONI. Tetap bersama kami pendengar. Berikutnya saya akan bersama sebentar dengan pelatih takraw Sulawesi Selatan. 2 atletnya dapat medali emas di SEA Games. Tetap di RRI Pro 1 Makassar. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi.
Terima kasih pendengar Pro 1 dari Makassar. Anda masih bersama kami dalam Dialog Lintas Makassar Pagi di kebersamaan kita hari ini Sabtu 28 Mei 2022. Bersama saya Alfian, kita bahas pada pagi hari ini ya, menanti bonus atlet berprestasi di SEA Games Vietnam ya. Oke, tentunya ini apresiasi bagi atlet berprestasi. Tadi kita sudah bahas bersama Dahlan Abu Bakar, pengurus KONI selama 20 tahun. Jadi untuk periode kali ini beliau sudah pensiun kayaknya. Oke, terima kasih Pak Dahlan, sehat-sehat selalu ya. Beliau juga senantiasa memberikan informasi, menjadi kontributor Radio Republik Indonesia, wartawan senior di Kota Makassar. Ya, baik pendengar, saya sudah bersama dengan salah satu pelatih cabang olahraga, pelatih sepak takraw. Ada atletnya yang dapat medali emas di SEA Games ya. Kalau takraw ini pendengar cukup sulit juga, persaingannya cukup ketat. Di sana ada Thailand yang menjadi kiblatnya dari cabang olahraga sepak takraw ini. Saya bersama Pak Muhammad Amkar lewat sambungan telepon. Pak Amkar, assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jayalah selalu Indonesia. Baik, sehat-sehat Ki Pak Amkar. Iya. Sehat-sehat Pak Amkar. Alhamdulillah sehat. Baik. Iya Pak Amkar, berapa orang atlet tak dapat medali nih Pak? Untuk SEA Games yang ini itu ada 3 orang yang kita kirim. Yang pertama itu Muhammad Ardiansa Mulyang. Yang kedua Rusdi. Kemudian yang ketiga itu Andi Sandi Saputra. Oke. Semuanya dapat medali emas ini Pak? Ya, yang dapat medali emas itu yang turun di double. Yang turun di double itu Hardiansa dengan Rusdi. Oke. Bersama dengan yang dari Jawa Timur, Saiful Rijal. Oke. Double event mereka Pak ya? Ya, double eventnya dapat medali. Dapat emas. Ya. Sekarang saya berbicara apresiasi yang diberikan kepada atlet Pak. Nah, takraw ini kan cukup banyak juga atletnya berprestasi. Cukup banyak atletnya yang selalu dipanggil pelatnas Pak ya. Amin. Bagaimana atletnya sejauh ini Pak Amkar melihat apresiasi yang diberikan kepada atlet? Kalau apresiasi yang diberikan dari Pemprov ya, atau dari pemerintah provinsi atau mana? Dari Pemprov lah. Oh ya, dari Pemprov. Alhamdulillah lumayan lah bagusnya karena tahun kemarin itu waktu kita pulang pun dikasih lagi bonus terkhusus dari Pemprov dan manajer itu yang kasih bonus. Kemudian hal-hal yang paling urgen, perhatian mereka terhadap atlet itu sangat besar. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya itu yang paling utama, mereka itu simpati lah sama atlet, karena kalau masalah uang mungkin tidak pernah ada batasnya, tapi empatinya mereka sama kita itu sangat besar. Dan supportnya mereka itu sangat besar untuk tim takraw sosial, terutama Pak Ketua Kuliah dengan Pak Sekum dengan teman-teman pengurus yang lain. Kalau Pak Ketua Umum sangat perhatian begitu Pak ya? Oh sangat beliau sangat konsen lah, sangatlah mendorong kita selalu untuk berprestasi lebih. Mungkin karena pengalamannya beliau di sepak bola dulu, ada pengalamannya beliau, akhirnya itulah yang dia tularkan mungkin di takraw. Baik. Waktu pulang dari SEA Games, Pak Ketua Umum juga kasih apresiasi bagi atlet. Ya, karena ini atletnya baru pulang tadi malam, jadi mudah-mudahan nanti akan ada acara dan silet sudah ada di WA, akan ada acara syukuran lah. Silet itu ada programnya dan baru tadi malam jam 9 karena ada sedikit dia urus dengan Menpora silet sampai baru pulang dari Jakarta tadi malam bersama DT manajernya. Jadi tadi malam itu dijemput sama, kalau saya tidak salah itu karena kebetulan kemarin saya agak telat pulang dari latihan, jadi tempat saya jemput dia di bandara. Jadi yang jemput kemarin itu kepala dinas dinas olahraga provinsi, dengan kulihat di gambar itu ada juga Pak Sekum, Pak Dr. Nurawi juga ada juga di sana. Baik. Untuk atlet-atlet ini Pak, saya boleh tahu apakah mereka ini sudah ada pekerjaan begitu? Oh ya,
ya, ini yang paling bagus. Ya. Bagaimana? Nah, untuk yang tiga orang ini itu Muhammad Ardiansyah sudah ada SK-nya, itu juga apresiasi dari pemerintah pusat waktu dapat medali emas kemarin waktu Asian Games di Palembang. Oh. Itu langsung jadi PNS itu. PNS. Langsung diangkat jadi PNS. Jadi ada memang tesnya itu saya lihat cuma formalitas. Hardiansyah Mulyang ya? Ya, Hardiansyah Mulyang. Ah. Ada 3 orang sebenarnya itu dia kemarin di sini yang dapat spesial itu dari sini. Yeah. Kemudian Noprisal itu juga SK langsung dari Menpora. Yeah. Jadi beliau itu, kemudian yang ketiga itu Kusnelia yang cewek. Itu 3 orang langsung diangkat jadi PNS tanpa tes yang maksudnya yang tanpa tes lah ceritanya begitu. Jadi kasih dispensasi. Oke. Sama-sama dengan Jonathan Christie, semua satu tim semua dengan itu. Oke, jadi sudah ada SK-nya semua? Sudah. Dia sudah prajabatan juga. Di mana di mana ditempatkan, Pak? Prajabatannya kemarin itu di Jakarta. Jadi itu mereka itu sebenarnya dia ditugaskan dari, kalau kuliah itu dia punya dia pegawai di Menpora. Oh, kementerian ya? Iya, karena setiap bulan itu kuliah kirim absen ke Jakarta. Setiap akhir bulan itu dia kirim absennya, apa kegiatannya, kemudian di mana dia bergiat. Jadi dia pusat kegiatannya itu hanya di Mulo. Yeah. Sama dengan Noprisal itu dengan Kusnelia. Oke. Kemudian yang kedua itu Andi Saputra. Putra itu sebenarnya sudah polisi. Iya. Jadi dia sebenarnya juga polisi itu ya pasti ada juga campur tangannya lah. Berapa kali menaik pangkat itu saya lihat ada bantuannya dengan kemarin dikasih juga apresiasi dari Kapolri. Waktu kemarin pulang dari Filipina. Yeah. Waktu Asian Games juga dikasih juga, dipanggil ke Jakarta, dipanggil khusus saya lihat ke Jakarta untuk, karena saya juga tidak terlalu cerewet biasa kalau tanya apa nu kasih apa deh. Jadi saya cuma tanya biasa kalau PNS itu yang paling saya bangga sekali kalau dia juga PNS. Yeah. Nah tinggal Rusdi ini sebenarnya baru. Umurnya berapa ini? Umurnya Rusdi baru 21 kayaknya 22. Yeah. Jadi dia baru, itu juga mau selesai di UNEM, Fakultas Olahraga. Kemarin ini sebenarnya Rusdi ini sebenarnya binaannya Menpora ini. Kemarin itu dia tinggal di Jakarta 6 orang. Yeah. Jadi dia 6 orang di Jakarta itu, 1 dari Sulawesi, Makassar, 1 dari Gorontalo, 1 dari Riau, 1 dari Jawa Timur, Jawa Tengah juga 1, kalau saya tidak salah DKI 1. Apa DKI Pak Lampung itu. Pokoknya 6 orang itu dibina langsung oleh Menpora. Yeah. Jadi mulai dari kuliahnya, apanya itu dibiayai langsung Menpora. Jadi bukan lewat LP. Jadi dia memang programnya Menpora sih. Yeah. Nah, cuma ini tahun karena Takraw itu tidak masuk di DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Kayaknya itu Takraw itu untuk sementara itu dipending. Akhirnya pada kembali ke daerah. Jadi semua kemari yang 6 orang itu dikembalikan ke daerah asal. Dan Rusdi ini kembali lagi ke sini, ke Makassar ini. Jadi rata-rata ini atlet takraw di Sulawesi Selatan pegawai pusat semuanya, Pak ya? Ya, yang 3 orang ini yang saya tahu pegawainya Menpora. Oke. 1 orang polisi. Menpora. 1 orang polisi. Kalau polisi ya tetap di sini bertugasnya saya lihat di Makassar. Kemudian 1 orang ini belum kebetulan masih mahasiswa ya, jadi belum. Oke, tapi sudah punya prestasi dong, sudah dapat medali emas SEA Games. Ya, ini kemarin baru pulang dapat medali. Jadi kira-kira nanti kalau tamat kuliah itu mungkin sudah tidak susah dapat pekerjaan begitu ya. Kira-kira. Ya, mudah-mudahan ya, bukan kira-kira lagi, mudah-mudahan. Harapan saya malah harapan saya sebenarnya malah kalau bisa jasa SMA-nya saya Anda pakai. Karena kemarin Noprisal itu dengan kalau saya tidak salah Kusnelia itu SMA-nya dia pakai karena belum selesai. Kecuali Hardiansyah Mulyang itu sudah S1 kemarin, jadi agak mending sedikit lah. Yeah. Jadi dia sudah wisuda, lah ikut pelatnas, dapat medali emas, langsung diangkat, akhirnya golongannya agak sedikit di atas. Oke. Siapa tahu nanti Rusdi ada pekerjaannya lah. Siapa tahu nanti Rusdi mau masuk tentara atau mau masuk polisi ya, Akpol, Akmil, mungkin akan lebih mudah begitu ya. Ya, ada fasilitas khusus saya lihat dikasih kalau dia masuk angkatan begitu. Terutama polisi kuliah itu dikasih dispensasi khusus kuliah. Tentara. Atlet berprestasi. Ya, betul. Apalagi ini kan sudah SEA Games begitu. Tingkatannya mungkin lebih tinggi daripada PON. Sudah skalanya kemarin. Sebenarnya kemarin waktu masih Pak Jaksa Daul itu lebih seru lagi. Karena emas PON itu langsung PNS. Jadi waktu kita di Bontang itu kemarin, kebetulan kita 2008. Ya, betul. Kita masih ingat Pak. Ya, betul.
Itu langsung atlet putra itu langsung 8 orang diangkat PNS. Di Pemprov Sulsel. Pemprov Sulsel, khusus Pemprov Sulsel. Itu targetnya kemarin itu standarnya cuma medali emas di PON. Jadi kemarin itu langsung 8 orang itu diangkat. Ada tesnya memang, tapi tesnya kulihat formalitas. Tidak terlalu rumit lah, tidak sama dengan tes umum lah. Beda kulihat tes. Ya. Jadi mungkin pesannya begini Pak ya, kepada anak-anak muda yang ada di luar, jangan apa ya, kalau mau jadi atlet ya, kalau mau jadi atlet jangan takut tidak dapat pekerjaan ya. Amin, insyaallah. Biasanya akan lebih memudahkan lagi kalau berpredikat sebagai atlet kemudian berprestasi bukan hanya tingkat nasional tapi ke tingkat internasional. Nah, ini pekerjaan yang tunggu begitu Pak ya, sangat mudah untuk bisa dapat pekerjaan. Ya, banyak yang adalah, maksudnya tidak banyak tapi adalah, kalau apalagi berprestasi kayak harus ini insyaallah adalah. Masa depan sedikit lebih menjanjikan begitu ya. Ya, betul. Meskipun kemudian mungkin sedikit masukan buat teman-teman di daerah. Kan sekarang ada fasilitas khusus kalau mereka berprestasi, artinya kayak di UNEM itu ada jalurnya. Jadi tidak sama dengan jalur umum. Jadi mereka itu ada dikasih fasilitas. Apalagi kalau sudah ada prestasinya, sudah dapat medali emas, di mana itu ada datanya lengkap, bisa difasilitasi. Jadi intinya jangan ragu-ragu untuk menekuni cabang olahraga begitu. Betul, itu yang kuncinya. Itu. Mulai dari kecil, mungkin SD. Kalau punya bakat main takraw ya, rajin-rajin latihan. Betul. Kalau punya ikut ini rajin-rajin latihan ya, rajin ikut kejuaraan begitu. Betul. Rajin ikut latihan dan rajin ikut kejuaraan. Nah, apalagi kalau sudah banyak menjuarai ya, banyak juara, ini kan jadi pertimbangan mau masuk sekolah, gampang diterima di sekolah begitu ya. Mau masuk gampang juga, tapi maksudnya ada fasilitas. Ada fasilitasnya. Saya sendiri sudah lihat nih ya. Ada fasilitasnya. Masuk Unhas ada beberapa atlet yang tercatat atlet Sulsel sudah pernah ikut pekan olahraga. Masuk Unhas ini tidak terlalu rumit begitu. Tidak terlalu rumit. Bahkan tidak perlu ikut tes. Saya lihat ini ada beberapa atlet takraw itu masuk di Unhas. Saya heran. Ternyata skala jalur prestasi Kak, jalur prestasi mereka bisa Kemudian nanti misalnya tamat kuliah begitu, atlet berprestasi, punya prestasi di PON, punya berprestasi di SEA Games ya. Nah, ini banyak perusahaan yang akan menampung begitu, mencari. Minimal ada peluang lah. Ada peluang ya. Ada peluang. Apalagi kalau ingin mendaftar CPNS, mendaftar menjadi TNI Polri, ini sangat dimudahkan sekali kayaknya. Ada fasilitasnya, tinggal anak saya belajar. Cuma kadang-kadang saya perhatikan karena baru-baru ada tes ini. Kemarin mungkin terlalu diandalkan prestasi, akhirnya mereka berapa orang dia lulus itu, tidak terlalu banyak lulus kemarin. Tapi ini kan juga Pak Abkar, kita tahu kan banyak juga ini anak-anak, kalau misalnya atlet yang berada di daerah kan cukup kesulitan begitu. Kalau mungkin daerahnya kurang dananya begitu untuk membiayai atlet latihan, kan terkadang atlet ada yang membiayai diri sendiri begitu. Nah, bagaimana Pak Abkar melihat ini? Ya, memang saya perhatikan itu memang kendala umum lah. Tapi itu bisa semua diatasi kalau kemauan besar ada. Jadi kalau kemauan tak besar apapun itu bisa dilakukan. Jadi pengorbanan itu tidak akan sia-sia begitu ya? Tidak ada pengorbanan yang sia-sia, cocok filosofi itu. Insya Allah kalau pengorbanan ikhlas, saya selalu yakin bahwa siapa yang berusaha keras tanpa banyak mengeluh, tanpa banyak protes, tanpa banyak kalasi, istilah saya itu itu insya Allah ada pasti ada, tidak mungkin, bukan kita ngomong yang di atas kan yang ngomong itu. Siapa yang berusaha keras, jelas, tawadu, kemudian banyak-banyak berdoa, insya Allah ada jalannya. Usaha dan tidak. Ada lagi atlet lain yang saya dari awal saya sudah curiga ini anak ini masuk pasti anak ini bagus. Ini ada lagi satu kita yang baru muncul di Biki nih yang dari Lutra ini. Ini memang, memang anaknya kulihat tawadu anaknya kulihat. Ternyata betul kemarin ikut Asian School dapat medali emas kemarin. Itu banyak ditawari jadi polisi, cuma dia tidak mau. Dia mau kuliah. Ini dia kuliah. Baik, jangan ragu-ragu. Jadi kalau misalnya belum diperhatikan, ya tidak apa-apa lah, keluar biaya sedikit begitu ya. Kalau mungkin mampu.
Jadi itulah memang kondisi kita saat ini. Begitu. Ya, risiko memang seperti begitu. Kalau kita baca kan kayak Ripan kemarin itu kita bicara di luar lagi. Nah. Masih itu yang orang presanya kan dia pergi jual ayam apa, kemudian dia pakai untuk VIP latihan. Sebagai Rijal itu, kalau kita cerita dia itu si yang dari Jawa Timur itu lebih parah lagi itu. Karena di kampungnya itu tidak ada listrik. Listrik akhirnya dia ada latihan sendirian latihan. Karena mungkin ya begitu nih, karena tawadu akhirnya begitu. Atlet sama-samanya Ardiansa itu Bu, kemarin itu. Itu kalau datang latihan dia paling cepat datang. Sendirian dia kontrol bola tanpa menunggu temannya, tanpa menunggu pelatih. Kadang-kadang dia telat, kadang-kadang dia sendirian latihan. Dan hasilnya kan kita sudah lihat sendiri bahwa siapa yang serius, siapa mau latihan karena ada pelatih, ada pimpinan atau apalah, itu rugi. Nah, mereka latihan karena memang dia hobi, senang, dan hasilnya alhamdulillah sangat meyakinkan. Pak Amkar, sayang sekali waktu kita terbatas, Pak Amkar. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami. Jadi intinya jangan ragu untuk menjadi jangan ragu untuk berlatih olahraga begitu, Pak ya. Ya, betul sekali, betul. Cocok filosofi itu, mantap itu. Jangan ragu. Jangan ragu begitu ya. Ada jalan, selalu ada jalan begitu. Selalu ada usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, kemudian siapa tahu ke Makassar kita di sini ya sangat senang kalau datang latihan di Mulo. Di sana gratis semua, bola, kemudian yang penting mau datang. Mulai dari airnya, yang penting bawa baju lah. Itu di sana sudah siap fasilitas. Jadi Pak Amkar memanggil ini kalau ada atlet takraw yang punya bakat takraw silakan datang ke Makassar latihan. Sangat saya senang. Malah seandainya saya mungkin dekat-dekat di sini, mungkin saya bonceng ke sana supaya dia lebih berprestasi, lebih bagus lagi lah. Dan sangat bangga lah kita kalau dia jadi hebat lah. Baik Pak Amkar, terima kasih banyak atas waktu kita Pak Amkar. Iya. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian pendengar Pak Amkar ya, pelatih takraw Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan jadi motivasi apa yang disampaikan beliau. Saya cukupkan sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog lintas Makassar pagi edisi Sabtu 28 Mei 2022. Saya Alfian dan di sebelah saya ada Iqbal, operator, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Salam olahraga. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Woi, sakit apa lu bro? Berobat gih? Punya kartu JKN kan? JKN? Apaan tuh? Kemana aja lo nggak tahu JKN? JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI. Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing. Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, nggak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan.